Selamat pagi. Salam sahabat. Hari ini Jumat 16 Mei 2025. Renungan pada pagi hari ini didasari dari Bilangan 18. Bilangan pasal 18, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu, tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya, sebagai suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus, shikal ini 20 gram beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus, semuanya itu kudus.
Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati, tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu. Dari persembahan persepuluhan itu, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu menghususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upah mula itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu menghususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Dengan tema, mengelola persembahan. Tuhan menetapkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, supaya orang Israel tidak tertimpa murka Allah. Suku Lewi membantu pelayanan dalam kemah pertemuan, tetapi orang awam tidak boleh mendekat. Pada ayat 1-7, Tuhan menetapkan persembahan khusus dan kudus sebagai bagian bagi Harun dan anak-anaknya pada ayat 8-20. Sedangkan suku Lewi memperoleh bagian dari persembahan persepuluhan pada ayat 21. Namun, Tuhan juga memerintahkan kepada suku Lewi agar dari persepuluhan yang mereka terima, mereka mempersembahkan persepuluhannya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan pada ayat 26. Pada masa kini,
Peran imam dan suku Lewi serupa dengan peran pendeta dan majelis dalam sebuah gereja. Mereka melayani Allah dan menjaga kehidupan iman umat serta keberlangsungan gereja, termasuk mengatur jalannya ibadah sebagaimana mestinya. Sama seperti halnya imam menjaga supaya umat tidak tertimpa murka Allah, maka seorang pendeta juga memiliki panggilan yang sama, yaitu menjaga supaya warga jemaat tidak hidup dalam dosa. Pendeta berperan sebagai pemimpin atau gembala dan memperhatikan kebutuhan rohani warga jemaat. Demikian pula majelis, bersama dengan pendeta mengelola keberlangsungan gereja dengan dibantu banyak tenaga seperti bidang administrasi, surat menyurat, hingga yang bertugas mengurus rumah tangga gereja. Dalam pengelolaan gereja masa kini, kebutuhan pelayanan gereja dicukupkan dari persembahan jemaat. Ada jemaat yang memberikan persembahan maupun persepuluhan. Pengelolaan persembahan dan persepuluhan itu didasarkan pada firman Allah hari ini. Kiranya kita semua mampu mengelola persembahan dengan baik. Hendaknya setiap persembahan dapat dikelola dengan baik demi keberlangsungan seluruh pelayanan dan kegiatan gereja dan juga memenuhi kebutuhan hidup para pelayan dan pekerja gereja. Doakanlah mereka agar berhikmat dalam mengelola dana. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi acara ini kami boleh bersama-sama merenungkan sabdamu Bapak. Bapak, kami menyerahkan Bapak Pendeta kami, Bapak dan Ibu Majelis maupun para pengelola yang ada di gereja kami Bapak. Semoga mereka dapat bekerja sama dan kami dapat bertumbuh iman bersama Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sampai jumpa esok. Tuhan Yesus memberkati.